Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanti Puspitasari dari Prodi Farmasi Stikes Harapan Ibu Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk sama-sama belajar mengenai patofisiologi hipertensi dan sistem renin-angiotensin. Sebelum kita memasuki pembahasan ini, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih hipertensi itu. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hipertensi atau biasa disebut dengan tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah sistol lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastol lebih dari 90 mmHg. Nah, hipertensi ini juga sering disebut dengan the silent killer karena sering tanpa keluhan. Nah, kemudian kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu patofisiologi hipertensi. Faktor yang mempengaruhi hipertensi itu ada 6, yaitu yang pertama asupan garam berlebihan, yang kedua jumlah nefron berkurang, yang ketiga stres, yang keempat perubahan genetis, yang kelima obesitas, dan yang keenam bahan-bahan yang berasal dari endotel. Yang pertama yaitu asupan garam berlebihan. Garam ini menyebabkan penumpukan cairan dalam tubuh karena menarik cairan di luar sel agar tidak keluar, sehingga dapat meningkatkan volume cairan dan tekanan darah. Konsumsi garam berlebihan dapat menyebabkan hipertensi yang berakibat stroke dan serangan jantung. Normalnya, jumlah garam yang dianjurkan konsumsi setiap hari adalah 2.300 mg. Namun, bagi penderita hipertensi, jumlah yang disarankan menjadi 1.500 mg saja. Kemudian faktor yang kedua, yaitu jumlah nefron berkurang. Ini menyebabkan penurunan permukaan filtrasi dan retensi natrium ginjal. Akibatnya terjadi peningkatan volume cairan yang menyebabkan terjadinya hipertensi. Faktor yang ketiga yaitu stres. Stres juga dapat memicu hipertensi. Hal ini berhubungan dengan aktivitas saraf simpatis di mana peningkatan aktivitas tersebut meningkatkan kontraktilitas sehingga menyebabkan peningkatan curah jantung. Kemudian, renin-angiotensin berlebihan ini merupakan peranan penting terjadinya hipertensi, di mana pada saat renin-angiotensin ini berlebih dapat menyebabkan kontriksi fungsional dan hipertrofi struktural, sehingga terjadilah peningkatan tahanan perifer. Kemudian faktor yang keempat yaitu perubahan genetis. Perubahan genetis ini menyebabkan perubahan pada membran sel, yang kemudian terjadilah kontriksi fungsional dan hipertrofi struktural, sehingga meningkatkan tahanan perifer dan terjadilah hipertensi. Faktor yang kelima yaitu obesitas. Secara langsung, obesitas dapat menyebabkan peningkatan kardiak output karena makin besar massa tubuh, makin banyak pula jumlah darah yang beredar, sehingga curah jantung ikut meningkat. Pada bagian ini, obesitas menyebabkan terjadinya resistensi insulin dan hiperinsulinemia, sehingga terjadi hipertrofi struktural yang menyebabkan meningkatnya tahanan perifer, di mana ini merupakan faktor terjadinya hipertensi. Kemudian faktor yang keenam yaitu bahan-bahan yang berasal dari endotel. Pada penelitian membuktikan bahwa peningkatan tekanan sistol maupun diastol merangsang pembentukan aterosklerosis. Aterosklerosis ini adalah keadaan di mana pembuluh darah arteri menjadi kaku akibat suatu inflamasi. Aterosklerosis biasanya diawali dengan disfungsi endotel dan inflamasi. Menurut patofisiologinya, aterosklerosis ini melibatkan lipid, trombosit, dinding vaskular, dan sel-sel imun. Keadaan tersebut menyebabkan endotel vaskular secara hemostatis mengeluarkan zat-zat yang dapat menyebabkan penggumpalan atau clotting. Penyebab keluarnya zat-zat tersebut dikarenakan oleh faktor pelindung dari endotel yang telah rusak. Dari skema kerja ini kita dapat menyimpulkan bahwa tekanan darah sama dengan curah jantung dikali tahanan perifer. Hipertensi ini disebabkan oleh peningkatan curah jantung dan peningkatan tahanan perifer, sehingga ini dapat kita namakan otoregulasi. Nah, kemudian kita memasuki pembahasan yang kedua,
yaitu sistem renin-angiotensin. Seperti yang sudah kita lihat, ini merupakan skema kerja dari sistem renin-angiotensin. Pertama, apabila terjadi penurunan tekanan darah dan penurunan volume cairan, maka ginjal akan mensekresikan enzim yang disebut renin dan hati akan mensekresikan enzim yang disebut angiotensinogen. Pada saat renin dan angiotensinogen ini bertemu dan bereaksi akan menghasilkan angiotensin 1, kemudian diubah menjadi angiotensin 2 dengan bantuan ACE atau angiotensin converting enzyme yang disekresikan oleh paru-paru. ACE ini memegang peran fisiologi penting dalam mengatur tekanan darah. Angiotensin 2 inilah yang memiliki peranan kunci dalam menaikkan tekanan darah. Angiotensin 2 juga bekerja langsung pada pembuluh darah menyebabkan penyempitan. Angiotensin 2 juga bekerja pada kelenjar adrenal untuk merangsang pelepasan aldosteron. Nah, kemudian aldosteron ini bekerja pada ginjal untuk merangsang reabsorpsi garam dan air dari tubulus ginjal. Naiknya konsentrasi garam ini akan diencerkan kembali dengan cara meningkatkan volume cairan dan tekanan darah. Nah, inilah yang menyebabkan hipertensi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sistem renin-angiotensin ini merupakan peranan penting terjadinya hipertensi. Demikianlah itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai patofisiologi hipertensi dan sistem renin-angiotensin. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.